Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Martin Citran Besos. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 14 Kepulauan Tanimbar. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 25905949500071. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Kepulauan Tanimbar pada kelas 11 dengan materi menerapkan komunikasi efektif dengan klien, korban penyalahgunaan nafsa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik? Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Iya. Sebelum kita ada dalam proses pembelajaran kita di hari ini, Bapak Guru mengundang salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa pembuka, sehingga kiranya Tuhan memberkati kita dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Nona Yolanda boleh membawa kita dalam doa pembuka. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi ini, terlebih dahulu Bapak Guru mengambil absen ya. Ya, Pak. Konstansa Warlela, Agustinus Warlela, Tasya Leki, Chelsea Sabono, Yolanda Sabono, Yolanda Rahanwati, Sileli Sabono, Natalia SP Rahanwati, Natalia Leki, Cornelis Rahan Serang, Doci Ohiner, Cika Hunin Hatu, Miki Isikiwar, Jamis Semalai, Kelvin Leki, Anna Cilanit. Ya, terima kasih. Ya, baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita di hari ini. Namun sebelum itu, Bapak Guru ingin mengecek dulu terkait dengan materi pembelajaran kemarin. Apakah ada yang masih ingat terkait dengan pembelajaran kita di minggu kemarin? Apakah ada yang masih ingat? Boleh acungkan tangan. Siapa? Silakan berdiri. Natalia, silakan berdiri. Komunikasi berdasarkan rangkumannya. Terima kasih. Siapa lagi yang lain? Siapa? Silakan. Komunikasi berdasarkan hubungan. Terima kasih. Silakan duduk. Ada yang lain? Silakan. Komunikasi berdasarkan penyampaian. Terima kasih. Silakan duduk. Ada lagi? Silakan. Komunikasi berdasarkan maksud. Ya, baik. Terima kasih. Berarti baik ya. Anak-anak masih mengingat terkait dengan materi pembelajaran kita di hari kemarin. Ya, di hari ini kita akan lanjut dengan materi pembelajaran kita, ialah menerapkan komunikasi efektif dengan klien sebagai salah satu penyandang masalah kekerasan sosial, dalam hal ini sebagai penyandang masalah penyalahgunaan nafsa. Ada yang tahu apa itu nafsa? Ada yang tahu? Silakan pasang tangan. Ada? Ya, baik. Nafsa adalah narkotika
psikotropika, dan zat-zat adiktif, ya, di mana obat-obat keras yang dipakai oleh penyalahguna. Kita sebagai manusia, kita pasti tahu bahwa obat-obat keras yang dikatakan sebagai narkoba, narkotika, heroin, ganja, dan sebagainya itu merupakan obat-obatan yang sangat tidak baik bagi tubuh kita sebagai manusia, ya. Nah, dan oleh karena itu, kita mestinya harus terhindar dari obat-obat seperti itu. Ya, kita langsung saja dengan materi pembelajaran kita. Tetapi sebelumnya itu, sebelum kita lanjut dengan materi pembelajaran kita, Bapak Guru akan memutar salah satu video pembelajaran pekerjaan sosial, di mana dia menjelaskan terkait dengan tujuan sebagai seorang pekerja sosial dalam penanganan penyandang masalah-masalah kecerahan sosial. Silakan disimak ya videonya. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah seseorang atau keluarga yang merasa menggunakan kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin suatu hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketegangan sosial, maupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung atau menguntungkan. Beberapa jenis PMKS: 1. Anak-anak, 2. Penyandang disabilitas, 3. Pengemis, 4. Gelandangan, 5. Korban HIV/AIDS, dan terakhir korban penyalahgunaan narkoba. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang korban penyalahgunaan narkoba. Jadi simak terus videonya ya. Narkoba atau nafsa adalah zat atau bahan yang berbahaya yang mengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang, di mana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Ada beberapa dan termasuk narkoba atau nafsa, yaitu pertama narkotika, kedua psikotropika, dan zat adiktif. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Peran pekerja sosial dalam penanganan narkoba. Yang pertama sebagai peran pendamping. Peran pendamping yaitu peran yang melakukan pendampingan di tahap awal terhadap klien, dimulai pada saat ada laporan yang diterima sampai pada kasus korban tersebut selesai. Yang kedua sebagai penghubung. Sebagai penghubung atau dialog broker dalam pelayanan sosial, kerja sosial harus mampu mengetahui tentang keterbatasan ragam sumber, jenis pelayanan, dan program-programnya. Melakukan asesmen terbaru dari setiap orang atau klien, menyangkut keterbatasan, dan kekuatan-kekuatannya, serta memahami prosedur persyaratan sumber-sumber tersebut. Yang ketiga sebagai fasilitator. Nah, di hari ini kita akan belajar bagaimana mengenal lebih dalam terkait dengan komunikasi efektif penyalahgunaan nafsa, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pengertian korban penyalahgunaan nafsa. Korban penyalahgunaan nafsa menurut
Permensos nomor 8 tahun 2012 adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adaptif di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter atau yang berwenang, ya. Artinya bahwa zat-zat adaptif, psikotropika, narkotika, atau sejenis lainnya seperti narkoba, ganja, dan sebagainya, itu sangat dilarang keras, ya, sangat dilarang keras bagi kita untuk tidak ada dalam persoalan-persoalan yang nantinya dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang berikut, ini kriteria korban penyalahgunaan nafsa. Seseorang baik itu laki-laki ataupun perempuan yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif. Tugas seorang pekerjaan sosial ialah seorang pekerja sosial harus mampu berinteraksi dengan klien, dalam hal ini penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyalahgunaan nafsa, memerlukan serangkaian keterampilan komunikasi khusus, karena keterampilan ini meliputi kemampuan mendengarkan aktif. Jadi kita harus mendengar secara aktif, kita harus mendengarkan secara aktif bagaimana persoalan yang dihadapi oleh klien kita, ya. Klien kita yang tadi Bapak Guru maksudkan, klien yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan nafsa, ya, penyalahgunaan nafsa. Ya, selain itu, keterampilan berkomunikasi yang wajib dimiliki pekerja sosial dalam penanganan klien penyalahgunaan nafsa. Ada dua, anak-anak. Yang pertama, mendengar secara aktif, dan yang kedua, empati. Ya, yang kedua, empati. Mengapa? Tujuan daripada seorang pekerja sosial dalam penanganan korban penyalahgunaan nafsa, pekerja sosial harus mampu mendengarkan secara saksama, memahami perasaan perspektif klien tanpa menghakimi. Ya, tanpa menghakimi. Yang berikut. Kedua, empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh klien. Ya. Artinya persoalan yang dihadapi oleh klien kita, yang tadinya Bapak Guru sampaikan penyalahgunaan nafsa, ya. Klien kita korban penyalahgunaan nafsa. Kita sebagai seorang pekerja sosial harus mampu memahami situasi, kondisi yang dialami oleh klien kita. Sehingga muncul rasa kepercayaan diri seorang klien untuk menaruh harapan dan masa depan mereka. Untuk bagaimana mereka ada dalam proses pemulihan diri, keluar dari persoalan yang dialaminya. Ya. Yang berikut, anak-anak, membangun raport. Arti dari membangun raport adalah membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan klien yang merupakan dasar untuk intervensi yang efektif. Artinya, bagaimana ada hubungan relatif yang baik antara Bapak Guru sebagai seorang pekerja sosial, contoh ya, Bapak Guru sebagai seorang pekerja sosial, dengan misalnya Nyong Agus sebagai klien dalam korban penyalahgunaan nafsa. Harus ada hubungan yang baik. Yang berikut, dukungan. Memberikan dukungan emosional dan praktis kepada klien, sehingga membantu mereka merasa didengar dan dipahami. Yang berikut, ada komunikasi efektif. Menyampaikan informasi dengan jelas, tetapi juga ringkas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien kita. Pekerja sosial juga perlu mampu menjelaskan berbagai pilihan perawatan dan dukungan yang tersedia. Artinya begini anak-anak, seorang pekerja sosial, ya, seorang pekerja sosial harus mampu untuk melihat secara dalam kondisi dari klien kita. Kita harus mampu memahami emosional yang dialami oleh klien kita. Karena kita tahu bahwa ketika klien kita sebagai korban dari salah satu penyalahgunaan nafsa, ketika dia cenderung mengalami ketergantungan nafsa, maka otaknya sudah dipengaruhi, ya.
otaknya sudah dipengaruhi dan dia selalu akan melakukan ketergantungan terhadap yang namanya narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif lainnya, bahkan heroin, ganja dan sebagainya ya. Yang berikut keterampilan memotivasi. Di sini dijelaskan bahwa memberikan motivasi dan dorongan kepada klien untuk terus berjuang dalam proses pemulihan. Artinya, kalau seorang pekerja sosial tidak memberikan motivasi yang baik, ya anak-anak, maka klien kita pasti bingung, bimbang, ragu, bahkan terkadang putus asa, karena dia tidak memiliki jalan keluar. Dia tidak mendapatkan sebuah solusi yang baik untuk dia keluar dari persoalan-persoalan yang dialaminya. Berikut komunikasi yang baik dapat membantu pekerja sosial membangun hubungan yang kuat dengan klien. Itu tadi Bapak Guru sampaikan, ya. Itu Bapak Guru sampaikan bahwa perlu adanya hubungan yang relatif baik dengan pekerja sosial dan klien kita, sehingga adanya kerjasama. Misalnya, kalau Bapak Guru dan Nona, kalau Nona sebagai klien, Bapak Guru sebagai pekerja sosial yang kita sama-sama melakukan pekerjaan sosial ini, agar supaya Nona dapat keluar dari masalah yang dialami sebagai korban penyalahgunaan nafsa. Ya, Bapak Guru memberikan waktu 10 detik untuk ada dalam pembagian kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak Guru berikan ya. Kelompok akan dibagikan menjadi 4 kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan menyusun meja kursinya sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan. Silakan. Sudah semuanya? Ya baik anak-anak, sebelum kita ada dalam proses kerja kelompok, Bapak Guru akan membagikan modul ajar guna membantu anak-anak dalam kerja kelompoknya masing-masing ya. Ya. Ya, waktu kerja kelompok yang Bapak Guru berikan kepada kalian, ya, waktunya diberikan cuma 10 menit untuk ada dalam penyelesaian tugas kelompok. Ya, silakan. Karena semua kelompok sudah menyelesaikan kerja kelompoknya, maka kita akan masuk dalam proses presentasi, ya, proses presentasi hasil kerja kelompok. Untuk itu,
Dengan tidak membuang-buang waktu, kita mengundang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepala kelompok 1 dipersilakan. Mari kita berikan aplaus. Di depan saja. Ya, kita sama-sama di sini sedikit biar tidak kena cahaya fokusnya itu. Ya. Atau di sini saja, di sini. Di sini aja. Ya, di situ ya, di situ. Oke. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu kepada teman-teman, silakan berkomentar. Perkenalkan, nama saya Natalia Levi sebagai pekerja sosial, dan di sebelah kiri saya sebagai pelayan. Permisi, selamat pagi. Saya kebetulan lewat. Saya cuma mau bertanya, apakah kondisi Bapak sudah lebih baik dari kemarin? Saya merasa sedih. Ya. Lanjut. Saya merasa Saya di sini untuk mendukung kamu dan membantu kamu untuk menyelesaikan ini. Kita bisa bekerja sama untuk mencari solusi dan membuat rencana untuk membantu kamu. tapi saya takut tidak bisa melakukannya. Saya sudah mencoba beberapa kali, tapi gagal. Gagal bukanlah akhir dari segalanya, tapi setiap langkah yang kamu ambil adalah proses belajar dan tumbuh. Saya yakin kamu bisa melakukannya dengan dukungan yang tepat. Mari kita fokus pada langkah kecil yang kamu ambil hari ini untuk memulai perjalanan yang lebih. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali. Ya, anak-anak, untuk kelompok 2, 3, dan 4, kita telah melihat hasil presentasi dari teman-teman kalian kelompok 1. Nah, dan oleh karena itu, Bapak Guru kembalikan kepada kelompok, untuk kelompok 1, kira-kira terkait hasil praktek yang telah diperankan tadi, ada pertanyaan tidak dari kelompok 2, 3, dan 4? Ada tidak? Kalau ada, Pak, ajukan tangan ya. Kalau ada, ajukan tangan. Ada? Kelompok 2, ada pertanyaan tidak? Pas. Kelompok 3? Pas. Kelompok 4? Pas. Ya, dengan demikian kita kembalikan kelompok pertama, kelompok 1, dengan memberikan aplaus yang meriah. Ya, boleh atur kembali meja kursinya sesuai seperti semula, dan kembali duduk secara terpisah. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada kesimpulan pembelajaran kita di hari ini, kita akan ada dalam ice breaking, ya. Dan untuk itu semuanya dimohon berdiri.
ketika Bapak Guru menyampaikan bentuk ice breakingnya seperti ini ya anak-anak. Ketika Bapak Guru menyampaikan selamat siang anak-anak, berarti dengan serempak kalian harus membalas dengan siang, tetap semangat luar biasa. Bisa mengerti? Ulang ya, Bapak Guru ulangi ya. Ketika Bapak Guru menyampaikan selamat siang anak-anak, berarti anak-anak harus membalas dengan siang, tetap semangat luar biasa. Bisa Kak Seng? Bisa, Pak. Bisa tidak? Bisa, Pak. Oke, baik. Selamat siang anak-anak. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Ulang ya. Selamat siang anak-anak. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Oke, baik, mari kita berikan aplaus. Silakan duduk. Ya. Kita akan ada dalam kesimpulan akhir proses pembicaraan kita di hari ini. Di sini perlu Bapak Guru sampaikan bahwa pengertian komunikasi adalah komunikasi merupakan pertukaran informasi antara dua orang atau lebih. Dalam proses pertukaran inilah terjadi kegiatan-kegiatan memberi atau mengirim, ya, menerima dan menanggapi sebagai umpan balik dalam bagaimana kita membangun sebuah pesan atau percakapan komunikasi yang baik, komunikasi yang sifatnya efektif. Dampak, ya ini dampaknya, ya. Dampak dari bagaimana ketika kita tidak memberikan komunikasi yang sifatnya efektif. Yang pertama, klien dia akan merasa kehilangan rasa kepercayaan diri, ya. Klien akan memiliki kehilangan rasa kepercayaan diri kepada kita sebagai seorang pekerja sosial. Yang kedua, klien akan merasa sulit memahami maksud dan tujuan yang kita sampaikan, ya. Jadi lewat percakapan yang sifatnya komunikasi yang sifatnya efektif, kalau komunikasinya tidak efektif, berarti klien ini pasti dia bingung kan? Dia bingung. Pak, ini tujuannya apa? Kok disampaikan tidak mengerti saya? Gitu. Ya. Yang berikut, klien cenderung memiliki ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Ya. Artinya begini, lewat komunikasi yang tidak efektif, ya, kalau kita tidak mampu memberikan mentransfer komunikasi yang efektif, klien tidak mengerti apa tujuan dari komunikasi yang kita sampaikan. Dengan demikian, untuk ada dalam proses pemulihan diri, klien tidak bisa itu, ya. Dan pada akhirnya, klien selamanya akan menggunakan diri terhadap yang namanya nafsa, ya. Itu berarti tugas kita sebagai pekerja sosial gagal total. Bisa mengerti? Bisa. Oke, baik anak-anak, hari ini kita sampai di sini. Semoga kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya dengan materi pekerjaan sosial terkait dengan bagaimana kita akan melakukan sebuah studi kasus, ya. Kita akan melakukan sebuah studi kasus terkait dengan penanganan masalah KDRT, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Guru mengundang Nona Natalia Rahanwati untuk membawa kita dalam doa penutup. Teman-teman semua yang berjalan berdiri. Mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari awal proses belajar mengajar hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan dari Bapak Guru kami bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni kami orang berdosa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, silakan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Terima kasih atas kerjasama yang baik, ya. Terima kasih atas kerjasama yang baik terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan materi pembelajaran kita penanganan masalah KDRT. Terima kasih.